Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Ilham Kasbari dari kelas AK 404. Saya akan mempresentasikan materi pilihan saya, yaitu peranan IT dalam manajemen rantai pasok. Saya memilih topik ini karena saya memang memiliki minat yang kuat di bidang teknologi informasi. Saya merasa lebih tertarik dan bersemangat ketika membahas hal-hal yang berkaitan dengan IT. Nah, termasuk bagaimana teknologi seperti AI, GPS, ERP, dan yang lainnya berperan dalam manajemen rantai pasok. Selain itu, materi ini menurut saya mudah dipahami karena dekat praktiknya dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti misalnya chatbot pada aplikasi Shopee dan pelacakan paket dengan GPS. Baik, langsung saja. Peranan IT dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama, ada teknologi namanya e-procurement. Nah, teknologi ini maksudnya adalah proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik menggunakan sistem yang berbasis internet. Lalu apa peranan teknologi ini dalam supply chain management? Yaitu yang pertama, bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Lalu berikutnya, karena sifatnya dia elektronik, dia bisa mempercepat proses pengadaan. Nah, tentunya juga dia bisa mengurangi biaya operasional karena tidak perlu ada dokumen-dokumen yang sifatnya fisik. Nah, contoh nyata dari teknologi ini adalah e-procurement yang sudah digunakan oleh perusahaan BUMN kita seperti PLN dan Telkom. Berikutnya adalah Enterprise Resource Planning atau yang lebih kita kenal dengan istilah ERP. Nah, ERP sendiri adalah sistem perangkat lunak atau software yang terintegrasi yang digunakan untuk mengelola dan mengotomatisasi berbagai proses inti dalam perusahaan seperti produksi, logistik, keuangan, SDM, pengadaan, dan inventory management dalam satu platform. Nah, lalu apa peran ERP ini dalam supply chain? Yang pertama, dia mengintegrasikan proses supply chain yang tadi ya, mulai dari produksi dan seterusnya gitu. Lalu ERP ini juga menyediakan data secara real time. Nah, berikutnya penggunaan ERP juga mendukung sistem produksi yang menggunakan sistem just in time atau JIT. Lalu berikutnya, karena sifatnya digital, dia bisa mengolah data sehingga dia bisa menyediakan laporan untuk memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, contoh nyata dari ERP sendiri adalah aplikasi yang sudah kita kenal, yaitu software akuntansi online bernama Zahir. Berikutnya ada teknologi barcode. Nah, barcode kita semua sudah sudah tidak asing lagi lah ya. Barcode sendiri itu bentuknya seperti ya garis-garis hitam putih ya yang biasa ditempel pada barang atau paket kita gitu. Nah, apa peran barcode ini dalam supply chain management? Yang pertama, bisa mengotomatisasi proses identifikasi barang. Nah, misal barang di gudang gitu kan, sudah ditempeli barcode, nanti tinggal di-scan, barangnya udah terbaca, identitasnya barangnya apa, eh, dan seterusnya. Di samping itu, karena sistemnya sudah barcode, dia bisa mengurangi human error. Nah, jadi ketika input data barang atau identifikasi barang, karena datanya sudah fix dalam barcode itu, bisa meminimalisasi human error. Dan yang lebih bagus lagi adalah barcode ini atau sistem inventory dengan barcode ini dia terintegrasi dengan ERP. Begitu. Contoh dari penggunaan barcode ini seperti yang sudah kita amati sehari-hari ada pada toko retail yang sangat familiar yaitu Alfamart dan Indomaret. Nah, kan kelihatan tuh ketika kita beli suatu produk dari Alfamart atau Indomaret, ketika akan bayar kan barangnya di-scan. Nah, itu adalah penggunaan barcode untuk identifikasi barang gitu. Contoh lainnya adalah pada perusahaan ekspedisi seperti JNE dan EJNT. Jadi ketika barang dikirim misal gitu, scan barcode, statusnya berubah menjadi barang sudah dikirim. Ketika barang diterima di kota tertentu, scan barcode lagi, statusnya langsung berubah lagi, dan seterusnya. Ini adalah pengguna teknologi barcode. Yang berikutnya adalah radio frequency identification
atau yang disingkat dengan RFID. Nah, RFID sendiri adalah teknologi otomatis yang menggunakan gelombang radio untuk membaca dan menulis data dari tag yang menempel pada suatu objek. Nah, apa peran dari RFID ini? Yang pertama, dia bisa digunakan untuk melacak pergerakan barang secara real time. Yang berikutnya yang tidak kalah penting tentunya, RFID ini juga terintegrasi dengan ERP. Nah, contoh dari penggunaan RFID sendiri dalam supply chain management adalah toko pakaian Uniqlo. Nah, kita semua familiar ya, di toko-toko Uniqlo itu setiap barangnya itu ada tagnya. Nah, tag ini bisa dilacak gitu. Itulah penggunaan RFID. Berikutnya adalah Global Positioning System atau yang sama-sama kita kenal dengan istilah GPS. Ini saya yakin semua dari kita sudah familiar ya dengan teknologi ini. Nah, GPS sendiri adalah sistem navigasi yang berbasis satelit yang memungkinkan perangkat untuk melacak lokasi secara real time di permukaan bumi. Nah, lalu apa peran dari GPS ini dalam supply chain management? Yang pertama tentunya adalah untuk tracking secara real time. Yang kedua adalah untuk menyediakan jalur tercepat untuk distribusi barang. Nah, contohnya seperti pada aplikasi Gojek dan Grab. Misal kita memesan makanan ya. Nah, pesan makanan itu kan kelihatan tuh ketika kita pesan, oh ternyata si driver sedang berada di sini. Nah, posisi driver itu di tracking secara real time menggunakan GPS seperti itu. Berikutnya ini sudah familiar di zaman sekarang, yaitu Artificial Intelligence atau AI. Nah, AI sendiri adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar, berpikir, dan mengambil keputusan layaknya manusia berdasarkan data. Maksudnya belajar di sini tuh tentunya mengumpulkan banyak data gitu ya. Makin banyak data yang dikumpulkan, makin cerdas sebuah AI. Nah, AI sendiri untuk zaman sekarang ini masih dalam tahap awal implementasi gitu ya. Jadi fungsi AI sendiri untuk zaman sekarang itu digunakan untuk analisis demand barang. Selain itu bisa juga digunakan untuk chatbot dalam layanan pelanggan. Nah, contoh dari analisis permintaan barang, misalnya kalau kita sering belanja melalui e-commerce seperti di aplikasi Tokopedia dan Shopee, itu kan kelihatan tuh di halaman-halaman awal ditampilkan barang-barang yang sekiranya direkomendasikan untuk kita. Nah, munculnya barang-barang tersebut itu berdasarkan algoritma AI yang mempelajari minat kita. Nah, kita sukanya barang apa, kita seringnya mencari barang apa. Nah, hal-hal yang mendekati barang itulah yang akan ditampilkan di halaman utama gitu. Berikutnya untuk chatbot, ya ini juga sering kita gunakan ya. Contoh di sini pada aplikasi Shopee. Nah, jadi Shopee itu ada chatbotnya gitu, yang bisa kita gunakan untuk bertanya atau melaporkan masalah kita. Seperti itu untuk AI. Untuk jurnal yang saya pilih dalam presentasi kali ini adalah jurnal yang berjudul Analisis Strategi dan Penggunaan ERP dalam Manajemen Rantai Pasok Walmart. Jadi dalam toko retail Walmart, dia menggunakan sistem ERP. Jadi ERP pada Walmart ini memungkinkan Walmart untuk mengakses data operasional secara real time di berbagai negara. Jadi kan Walmart ini kan tersebar di berbagai negara ya di penjuru dunia. Selain itu juga bisa mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, ERP juga terintegrasi dengan teknologi lain seperti RFID dan Vendor Managed Inventory yang mendukung kolaborasi otomatis dengan pemasok utama seperti Procter dan Gamble. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana ERP tidak hanya sebagai sistem pencatatan, tetapi sebagai alat strategis yang memperkuat fleksibilitas, efisiensi biaya, dan responsivitas dalam supply chain modern. Demikian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.